Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika nabika rasulika nabil ummiyi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udzumazzadika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan juga keluarga bahagia dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik, lahir maupun batin, bersama dengan orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang kalian hormati, dan orang-orang yang kalian cintai. Doa dan harapan saya selalu semoga kita senantiasa diberikan rahmat, hidayah, serta maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu diberi kemampuan untuk menjadikan hari sebagai hari yang terbaik dengan tambah keyakinan, tambah ilmu, tambah amal, juga tambah keterampilan, sehingga kualitas hidup kita dari satu waktu ke waktu yang lain semakin baik. Demikian juga kualitas amaliyah kita juga semakin baik, seperti yang disyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hari ini sama dengan yang kemarin dalam hal kuantitas dan kualitas amaliyahnya, dia termasuk orang yang rugi. Orang yang beruntung adalah mangkana yaumuhu khairun min amsihi. Orang yang hari ini amaliyahnya dari segi kualitas dan kuantitasnya lebih baik ketimbang kemarin, fahuwa robihun, maka orang ini termasuk orang yang beruntung. Semoga kita semua termasuk orang yang beruntung. Para santri, wali santri dan juga keluarga bahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawnaha kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ada 8 hal yang disyaratkan oleh Allah yang memiliki potensi kita lebih mencintai 8 hal ini ketimbang Allah dan Rasul-Nya dan jihad di jalan Allah. Dan kalau itu terjadi, Allah mengingatkan, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih.
satu kalimat yang memiliki ancaman. Hati-hati. Sampai Allah memutuskan sesuatu bagi orang yang seperti itu. Kalau kita buka sejarah, ada kaum yang dibinasakan oleh Allah dengan bermacam-macam musibah. Atau mungkin Allah memberikan cara yang lain bagaimana memberikan hukuman terhadap orang-orang yang mencintai selainnya, lebih banyak berpikir selainnya ketimbang dia, lebih banyak melakukan prioritas selainnya daripada kepada dia. Para santri, wali santri, peringatan ini harus sering kita baca agar kita tidak termasuk 8 orang yang 8 hal mencintai 8 hal yang melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya serta jihad fisabilillah. Baik, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain. Kalau ada nilai baiknya, moga-moga bisa didengar, dilihat, dan disaksikan oleh banyak orang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog kali ini memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada kita untuk lebih mengenal Allah, untuk lebih meningkatkan makrifat kita kepadanya. Kita mencintai selainnya karena kita mengenal sangat detail kepada selainnya. Kita mengenal istri kita, anak-anak kita, rumah-rumah kita, harta benda kita, sehingga kita setiap hari melakukan sesuatu dan sangat mencintainya. Mungkin kita belum mencintai Allah karena kita tidak atau belum sungguh-sungguh untuk mengenalnya. Moga-moga vlog kali ini bisa memotivasi kita untuk mengenalnya. Ada 2 cara bagaimana kita mengenal Allah. Yang pertama adalah dengan mengenal asmanya. Yang kedua adalah dengan mengetahui apa yang diciptakannya. Kali ini kita akan belajar satu asma Allah, Al-Mutakabbir, yang artinya yang memiliki kebesaran. Di dalam Al-Quran diisyaratkan, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Santri, wali santri, dan keluarga bahagia, Al-Mutakabbir memiliki arti kebesaran, angkuh. Ulama yang lain memberi makna keengganan, ketidaktundukan. Dia, Al-Mutakabbir, dia yang enggan menganiaya hamba-hambanya. Sekecil apapun perbuatan hamba, dia akan mencatat, memberikan pahala, bahkan berlipat sampai kelipatan tak terhingga. Dia Al-Mutakabbir yang memandang selainnya hina dan rendah, layaknya raja pada hamba sahayanya. Seluruh keagungan dan kebesaran hanya miliknya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpun semua makna al-mutakabbir dalam tasbihnya. Maha suci Allah yang memiliki keperkasaan, kekuasaan, kebesaran, dan keagungan. Demikian seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasai. Santri, wali santri, dan keluarga bahagia, manusia yang sombong adalah dusta dan bodoh. Sombong atas dasar apapun. Dunia ini kalau diletakkan dalam seluruh tata surya mungkin sebesar jagung. Hanya sebesar jagung dunia ini. Dan itu pun mungkin terlalu besar kita mengisarkan dunia ini dijajarkan dengan tata surya yang ada. Oke lah, kita besarkan sebesar jagung. Di dalam dunia ini ada berapa benua? Salah satu benuanya adalah Asia. Di Asia ini ada berapa negara? Di Asia ini ada Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ini ada berapa negara? Di antara sekian negara itu ada Indonesia. Di Indonesia ada puluhan provinsi, 30 provinsi lebih. Dan di dalam setiap provinsi ada yang namanya kabupaten. Di dalam kabupaten ada kecamatan, di dalam kecamatan ada desa, di dalam desa itu ada RW, ada RT, baru kemudian rumah kita. Kita ada di mana pada saat itu? Sebesar apa kita? Manusia yang sombong atas dasar apapun, dusta dan bodoh. Dusta karena menutupi kelemahannya, bodoh karena ia menggunakan sifat yang bukan haknya. Manusia memiliki umur terbatas, kekuatan, kekuasaan, pengetahuan yang juga sangat terbatas. Ada prestasi, tapi celahnya tidak terhingga, tak pantas menepuk dada, tak elak berlaku sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kesombongan adalah selendangku, keagungan adalah pakaianku, barang siapa yang mengambil salah satu dari keduanya dariku, aku masukkan ke neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Santri, wali santri, dan juga keluarga bahagia, mereka yang enggan mengakui kebesarannya, ingkar terhadap keagungannya, abai terhadap perintahnya, meremehkan larangannya, seakan-akan dengan mengingkari, meremehkan larangannya tidak terjadi apa-apa. Mereka berlaku sombong dengan mengatakan, aku tidak salat, nyatanya tidak apa-apa. Aku tidak puasa, tidak ada akibat sesuatu dariku. Allah tidak menciptakan rasa aman, dua rasa aman. Orang yang aman di dunia, besok di akhirat orang yang sangat ketakutan. Aman, merasa aman, mengabaikan perintahnya, mengabaikan larangannya di akhirat, besok menjadi orang yang paling ketakutan. Orang yang takut di dunia karena takut keadilannya, takut mengabaikan perintahnya, takut melanggar larangannya, besok akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang enggan mengakui besarnya, ingkar terhadap keagungannya, abai terhadap perintahnya, meremehkan larangannya, tak mau berdoa karena merasa cukup dengan usaha dan kecerdasannya, mereka terancam masuk jahanam
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu, akan kukabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah wala yadkhulunal jannata hatta yalidal jamalu fi sammil hayat wa kadzalika nazzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Santri, wali santri dan keluarga bahagia, sombong adalah sifat sangat buruk. Sebaliknya tawadu adalah budi mulia. Dalam mimpi Abu Yazid Al-Bistami bertanya kepada Tuhan, wahai Rabb, bagaimana aku mendekatkan diri kepadamu? Tuhan menjawab, mendekatlah dengan sesuatu yang tidak ada pada diriku. Abu Yazid bertanya, apa yang tidak ada pada dirimu ya Allah? Tuhan menjawab, rendah hati dan memelas. Takorublah, mendekatlah, menjadi hambanya yang dicintai, menjadi hamba yang diridhoi dengan cara melakukan sesuatu yang tidak ada pada diri Allah, pada zat Allah. Itu apa? Rendah hati, rendah diri, dan memelas. Santri, wali santri dan keluarga bahagia, ketika kita ingin meladani asma ini, yang pertama membaca dengan pemahaman, penuh penghayatan serta istiqamah, maka Allah akan memberikan kewibawaan dan menghindarkan dari sifat sombong, angkuh, dan perilaku hina. Yang kedua, berjihad menundukkan nafsu, mengendalikan syahwat, membimbing aneka keinginan dalam diri kita. Yang ketiga, memandang kecil selain Allah, termasuk dunia dan segala isinya, bahkan juga akhirat, surga dan neraka, karena akhirat, surga dan neraka adalah selain Allah. Yang keempat, berlaku zahid, berpaling, dan melepaskan diri dari segala yang menyibukkan diri selain Allah. Semoga bermanfaat akhiran. Wabillahi hidayah taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.